Halo pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Info Dunia pada pagi ini. Informasi dari berbagai penjuru dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Info Dunia kali ini dari perdebatan tentang penghapusan koin 1 sen atau yang disebut dengan penny menimbulkan berbagai pendapat. Banyak usulan diajukan mengingat biaya produksi koin ini jauh lebih tinggi daripada nilainya sebagai pecahan terkecil dolar Amerika Serikat. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mengakhiri pembuatan uang kepingan 1 sen yang dikenal di Amerika sebagai penny. Alasannya untuk efisiensi anggaran. The cost of producing the penny itself is about 3.9 cents or just about 4 cents, which means that for every penny that the United States government prints, we're actually losing money. So it's a net cost to the federal government. This is what President Trump wants to eliminate. He wants to implement cost savings to the government by eliminating the penny from circulation. Akibat inflasi, nilai 1 sen menjadi semakin tak bermakna. Selain itu, pola belanja warga terus bergeser. We rely less and less on cash as now we're moving to a cashless society. People use credit cards and debit cards and so on. So the penny is actually not being used as much because we moved away from cash. So it doesn't make as much sense to keep the penny around if it's not really serving a function. Proposal mengakhiri pembuatan uang logam 1 sen menuai beragam respons. Ada yang setuju karena jarang menggunakan pecahan 1 sen, ada juga yang keberatan. It's not necessary we need a change for work. Quarters and pennies, everything. Since there are tax we have to include, most of the price usually winds up with let's say 106 or 107, and then we have to deal with the pennies. Ada kekhawatiran penghilangan uang pecahan 1 sen bisa memperparah inflasi. There's many prices that are listed out there that are $1.99 or end with 99 cents. These prices will now be rounded up to the nearest dollar, which means that most customers will end up paying 1 penny more than they were before, which in effect raises prices for consumers. Prices are hardly ever rounded down. Pengamat juga mencermati bakal ada dampak lain. Another interesting cost is that this increases the demand for the nickel, and the nickel actually costs a lot more to produce than the penny. It's almost 14 cents per nickel produced. So as we increase our reliance on nickels, because they're going to be the smallest unit, it actually is going to increase costs for the government. So it's really not clear how much cost savings the government will realize by eliminating the penny. Koin 1 sen di Amerika Serikat dibuat dari bahan seng dicampur dengan tembaga dan sempat ada wacana untuk mengganti bahan bakunya agar bisa lebih ekonomis. Tapi wacana ini belum ada tindak lanjutnya. Sementara itu Amerika Serikat bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah lebih dulu menghilangkan uang pecahan 1 sennya, termasuk Australia, Kanada, dan juga Selandia Baru. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sektor pertanian di California, Amerika Serikat mengandalkan tenaga kerja musiman dari luar negeri, termasuk imigran tanpa izin tinggal resmi. Pada musim panen kali ini, banyak pekerja migran tanpa dokumen enggan pergi bekerja karena khawatir akan dideportasi seiring pengetatan kebijakan imigrasi oleh Presiden Donald Trump. Alejandra adalah pekerja pertanian tanpa status hukum tetap di California. Ia tidak ingin menunjukkan wajahnya atau membagikan nama belakangnya karena takut dideportasi. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo porque ya vimos en todo el día estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar, que son por todas las avenidas principales donde están los cítricos. Entonces, un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. Studi memperkirakan California mempekerjakan 800.000 pekerja musiman dari Amerika Latin dan setengahnya tidak berdokumen. Ketua Serikat Pekerja Pertanian mengatakan sedikitnya 2 anggota mereka ditahan. The farm workers that were deported have been here working for 15, 20 years. They don't even have a parking ticket. They were stopped in the street. It's not that they had a warrant against a specific person. They were just stopped by unmarked vehicles going home from work.
Pemerintahan Trump mengatakan penangkapan migran gelombang ini akan fokus pada migran dengan catatan kriminal. Pihak berwenang AS memperkirakan ada 11 juta migran yang tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat. Saat kampanye Capres pada tahun 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran yang tidak berdokumen ini. Baru-baru ini, Kepala Perbatasan AS mengatakan telah menangkap 14.000 migran tak berdokumen sejak pelantikan Presiden Trump. Ia mengatakan ini baru permulaan. As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear, if you're in the country illegally, you're not off the table. Di Bakersfield, warga mengatakan deportasi dapat menyebabkan kekurangan pekerja lapangan. Tetapi petugas imigrasi harus menegakkan hukum. I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do, and they should do it. Is it going to impact us? Probably so. Penduduk lain mengatakan dampak ekonomi di sini mungkin signifikan. We'll see 2-3 months time when the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see where your food costs are and what you guys got to do to get that, you know. Alejandra mengatakan ia kembali bekerja memetik wortel beberapa hari setelah penangkapan, tapi ia dan putranya yang lahir di AS menghindari tempat umum dengan harapan menghindari agen imigrasi. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, kita beralih dengan informasi lainnya. Program pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah juga dilaksanakan di Malawi dengan dukungan dari Badan Pangan Dunia PBB. Dalam program ini, bahan pangan disuplai oleh petani lokal yang tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga memberikan atau memberdayakan ekonomi petani. Pili Rane Kuate adalah petani kecil di distrik Zomba di Malawi bagian selatan. Menurutnya, sekitar 5 tahun lalu, ia mulai mendapatkan lebih banyak uang dengan menjual hasil panennya langsung ke sekolah dasar setempat dibanding menjualnya ke tengkulak. Sika umene wandithandizaso ndapeza nawo ziweto monga ng'ombe ziwiri ndazipeza kuchokera ku msika umenewo zimene zikundithandiza pa kumpanga komanso ku zinthu zosiyana-siyana palibe vuto lina lililonse. Pilirani menjadi bagian dari program Pangan Dunia PBB untuk pemberian makanan sekolah dari hasil budidaya setempat. Sejak upaya percontohan tahun 2012, program ini telah berkembang untuk mendukung lebih dari 800.000 siswa dan 35.000 petani di 11 distrik di seluruh Malawi. It provides farmers with reliable markets for up to 200 school days annually, boosting incomes and resilience, and it promotes dietary diversity, offering school children meals with ingredients from Malawi's 6 food groups. Para donor yang mendukung inisiatif ini antara lain Norwegia, Uni Eropa, Prancis, dan Islandia. Menurut para siswa, inisiatif ini lebih baik dibanding program pemberian makan sebelumnya yang hanya menyediakan satu jenis makanan. Nthawi ya soyayo timadya phaya soya khakha pano pa homegrown litangobwera tikumadya phaya ngaiwa pena kumatiphikira futali mpunga mangungu pena matipasa mbatata yosakaniza ni masamba. Program Pangan Dunia mengatakan inisiatif ini telah membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dari 77% menjadi 92% dan mengurangi ketidakhadiran siswa karena alasan kesehatan sebesar 11%. Tapi di beberapa sekolah, seperti sekolah dasarnya Cenda di distrik Sanje, tantangannya adalah keterlambatan pasokan. We use the smallholder farmers that lack a lot of resources, and because of that the food comes to our school maybe with 2 or 3 days late. World Food Program mengatakan mereka sedang mengatasi masalah keterlambatan pasokan dengan membeli bahan makanan dari para petani di koperasi-koperasi di sekitar sekolah. Menurut para petani, inisiatif ini telah membantu mereka mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membangun rumah. Sementara bagi para siswa, program ini menjanjikan masa depan yang lebih sehat dan cerah. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, kelaparan masih menjadi masalah di beberapa daerah di Amerika Serikat. Dan merespon hal tersebut pada bulan Februari 2025, sebuah bank makanan di New Mexico ini mengadakan acara penggalangan dana besar melalui kompetisi memasak yang diikuti oleh puluhan koki. 23 koki di New Mexico ini berkompetisi untuk penggalangan dana bank makanan.
Super Bowl Santa Fe Food Depot diadakan setiap tahun sebelum kejuaraan football Amerika Super Bowl. Ini adalah penggalangan dana terbesar bank makanan, yang tahun ini menghasilkan lebih dari $100.000 atau 1,6 miliar rupiah. Penyelenggara mengatakan itu akan membantu menyediakan lebih dari 500.000 paket makanan untuk anak-anak, warga lanjut usia, dan keluarga yang mengalami kerawanan pangan. So in our view, until everyone is fed, until everyone is sure where their next meal is coming from, our work is not done. Lebih dari 1.500 orang datang untuk mendukung bank makanan di Super Bowl tahun ini, di mana para juri memilih dari 5 kategori: krim, gurih, makanan laut, vegetarian, dan terbaik secara keseluruhan. Well, the Food Depot is well known, does a wonderful job in the community. And yes, it's more important than ever with all the conditions in the country. That's not why I'm here for the food, but I'm glad I'm doing a good thing at the same time. Ketika semua suara dihitung, sup seorang koki dinobatkan jadi juara. Sup kerang cabai hijau oleh Chef Adrian Martinez, seorang imigran dari Meksiko, yang mengatakan dia belajar memasak di Amerika Serikat. Orgullosamente feliz en concursar y pues llevarnos los primeros lugares. Pues un poquito mal porque uno viene a trabajar, viene uno a superarse, a echarle ganas también para ayudar a su familia uno allá. Bien se sienten realmente pues orgullosamente de nuestro equipo aquí. Sebagai organisasi kemanusiaan, Food Depot juga membantu keluarga yang mengungsi akibat kebakaran hutan dan banjir di New Mexico. Data terbaru dari Departemen Pertanian AS pada 2023 mengungkap ada 8% rumah tangga di Amerika Serikat yang mengalami rawan pangan dan 5% yang masuk kategori sangat rawan pangan. Menurut lembaga amal Feeding America, pada tahun 2023 ada 50 juta orang di Amerika Serikat yang mengakses bantuan pangan termasuk lewat bank makanan. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan informasi Sinpo Dunia dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Chicago Auto Show 2025 digelar pada pertengahan Februari lalu dan menampilkan versi listrik dari mobil berperforma tinggi yang hampir identik dengan model berbahan bakar bensin. Kendaraan listrik menjadi sorotan tahun ini seiring kekhawatiran yang tentang berakhirnya insentif pajak dari pemerintah federal Amerika Serikat. Ini terdengar seperti mesin mobil. Dan mungkin terasa seperti mesin mobil biasa. Tapi penggerak mobil Dodge Charger terbaru ini sama sekali bukan mesin bensin biasa. Ini kendaraan listrik penuh atau EV. Dan meski suara dan bau karet bannya nyata, tapi ciri khas suara knalpotnya adalah buatan. I think you will forget that it's an EV. Ryan Negodi adalah wakil presiden desain interior di Stellantis, perusahaan pemilik merek Dodge. Dodge Charger sudah lama menjadi ikon mobil Amerika bertenaga bensin. Menurutnya, mengubahnya menjadi mobil listrik dengan beberapa model harganya $60.000 lebih adalah lompatan kepercayaan bagi Dodge. We know that that's where, the country's heading, and it takes time. Adanya insentif pajak hingga $7.500 yang menjadi bagian Undang-Undang Pengurangan Inflasi Pemerintahan Biden tahun 2022 membantu membuat mobil listrik mahal yang diproduksi di Amerika menjadi lebih terjangkau. Presiden Trump telah mengisyaratkan rencana mengakhiri insentif ini, tapi menurut Ryan, insentif bukanlah faktor utama pengembangan charger versi listrik. You're getting a different customer coming to this vehicle, right? That's not their first and foremost thought. Namun insentif telah membantu mendorong lonjakan pembelian EV di Amerika tahun lalu. Cox Automotive melaporkan ada sekitar 1,3 juta kendaraan baru yang terjual, meningkat 7,3% dibanding tahun 2023. Toyota has 19 electrified vehicles, so that includes hybrids, plug-in hybrids, fuel cell EV, and electric vehicles. Matt Troyer adalah spesialis produk di perusahaan mobil Jepang Toyota. Almost 30% of what we sell is now some kind of electrified vehicle. Tapi tidak satu pun produk Toyota yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak kendaraan listrik federal. Saat ini satu-satunya kendaraan listrik penuh Toyota di Amerika Utara, BZ4X, juga tidak memenuhi syarat karena diproduksi di luar Amerika. Desember lalu Toyota mengumumkan akan memangkas harga BZ4X hingga $6.000. We're seeing that electric vehicles are getting cheaper.
Mega Lakchora adalah pejabat kendaraan listrik negara bagian Illinois yang melanjutkan pemberian insentif negara bagian sebesar $4.000 untuk pembelian kendaraan listrik. Ia bergabung dengan Melissa Washington, wakil presiden senior pemasok energi Comet dalam jumpa pers. We have $100 million in rebates that are being made available in 2025 for customers to adopt EVs. And that's going to be for all customers, our residential customers, our commercial customers, and public sector customers. Meski ketidakpastian menyelimuti masa depan insentif dari pemerintah federal Amerika untuk pembelian kendaraan listrik, namun menurut Matt, para pelanggannya mengatakan mereka lebih fokus pada manfaat lain dari kepemilikan kendaraan listrik, seperti biaya pemakaian dan pemeliharaan yang lebih murah, serta mereka juga senang bisa ikut memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, musim penghargaan film yang berpuncak pada Oscar 2 Maret 2025 lalu ini menyoroti kesenjangan antara kesuksesan box office dan penghargaan, terutama terhadap film animasi yang jarang dinominasikan sebagai film terbaik. Berikut informasinya. Inside Out 2 menjadi film berpenghasilan terbesar sepanjang 2024. Film ini meraih $653 juta di box office domestik dan lebih dari $1 miliar dari bioskop di luar Amerika Serikat dan Kanada. Wild Robot juga menjadi salah satu film sukses sepanjang tahun yang sama. Tapi Wild Robot maupun Inside Out kedua tak masuk dalam nominasi Piala Oscar untuk film terbaik. In general, animation is just in its little corner on its own, but we'd love to champion it to be considered for best film, of course. Yeah. In fact, when we made Chicken Run in 2000, there was no animated feature category. We got nominated for a Golden Globe. There was a category in the Golden Globes, but not in the Oscars. Piala Oscar untuk kategori film animasi terbaik sendiri baru mulai diberikan pada 2002. Sepanjang sejarah Oscar selama hampir 1 abad, hanya 3 film animasi pernah dinominasikan untuk film terbaik. Diawali dengan Beauty and the Beast pada 1992, lalu Up, kemudian Toy Story 3. Saat penganugerahan Academy Awards tahun 2023, sutradara Guillermo del Toro mendesak penyelenggara Oscars untuk membuka kesempatan bagi film animasi menjadi film terbaik, karena menurutnya animasi adalah bagian industri film. I think what people often don't understand is that animated films, even ones made with computers, are handmade. And the same decision-making goes into those kind of films, in fact, even more so than like live action. Because you don't get anything by accident or by happenstance. You have to plan everything. So I would love to see it, but, obviously I don't get to call that stuff. Robot recharge time. Tapi sutradara film animasi menyadari tema humor dan juga stereotip animasi sebagai film untuk anak juga menghalangi apresiasi terhadap film seperti ini. In part, animation does it to itself. We keep making movies with fart jokes and whatever, low humor, which I love too. I love low humor. But I think there is a certain caliber that people are looking for in a best picture. And so, we got to step it up. We're very careful when we make these, that they speak to people at different levels all the time. We never specifically make a film for one particular group of people. We make them for everyone. Tapi pembuat film animasi masih optimistis. I think more and more that we're being considered in that area. It's a little bit of a glass ceiling for us. We'd love to break through that a little bit more often. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini. Tidak semua anak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan mainan pada umumnya. Dan menanggapi hal ini, para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat ini memodifikasi mainan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa difabel. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands.
Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha. Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia pada pagi ini. Saya Dewi Manik, pamit dan bersama dengan tim Sinpo TV pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.